Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Aulia. Saya dari kelas 11-5 dan nomor absen saya adalah 39. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu momen bersejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu Kongres Sumpah Pemuda. Seperti yang kita tahu, Kongres Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah yang menandai kebangkitan semangat nasionalisme di Indonesia. Kongres ini diadakan pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 1928 di Jakarta dan menghasilkan Sumpah Pemuda yang menjadi cikal bakal persatuan bangsa Indonesia. Jadi, kita akan membahas tentang latar belakang Kongres Sumpah Pemuda. Yang pertama ada kolonialisme Belanda dan kondisi sosial di Indonesia. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Selama periode ini, Belanda menerapkan kebijakan politik dan ekonomi yang menindas. Pengaruh kolonialisme ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia yang memunculkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Yang kedua, bangkitnya kesadaran nasional. Jadi pada awal abad ke-20 mulai muncul kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia. Gerakan nasionalis, baik dalam bentuk organisasi politik maupun sosial, mulai berkembang. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sarekat Islam pada tahun 1911 menjadi pelopor dalam memperjuangkan hak-hak dan kesadaran politik rakyat Indonesia. Jadi pada tahun 1908 itu berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama, dan dilanjut dengan tahun 1911 berdirinya Sarekat Islam yang mengedepankan nasionalisme dan perjuangan melawan kolonialisme. Selanjutnya ada kondisi sosial dan politik menjelang Kongres. Jadi menjelang tahun 1928, situasi politik dan sosial di Indonesia semakin memanas. Kegiatan organisasi pemuda menjadi lebih terkoordinasi dan lebih terfokus pada tujuan bersama. Keberagaman etnis dan daerah yang ada di Indonesia mendorong pentingnya persatuan di kalangan pemuda untuk mencapai tujuan nasional yang sama. Jadi pada waktu 1928, tahun di mana semangat persatuan di kalangan pemuda semakin menguat menjelang Kongres Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir ada persiapan dan pelaksanaan Kongres. Kongres Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 1928 di Batavia yang sekarang adalah Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan dan merumuskan pernyataan persatuan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat solidaritas nasional di antara pemuda Indonesia dan mengatasi perpecahan yang ada. Pada Kongres Pemuda yang pertama, dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926. Lokasinya itu di Batavia yang sekarang Jakarta. Hasil rapat adalah yang pertama, Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pemuda. Terus yang selanjutnya adalah fokus utamanya membahas masalah-masalah nasional dan membangkitkan semangat perjuangan. Meskipun belum menghasilkan deklarasi yang mencolok, Kongres ini menjadi forum penting untuk mendiskusikan tujuan dan kesepakatan pemuda-pemuda Indonesia. Selanjutnya yaitu Kongres Pemuda yang kedua, dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 30 Oktober 1928 yang berlokasi di Jakarta. Hasil rapatnya adalah Sumpah Pemuda adalah deklarasi persatuan yang terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres ini menghasilkan komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta penetapan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menghasilkan ikatan kuat di antara pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai suku dan daerah, serta memperkuat gerakan kemerdekaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah agenda Kongres Sumpah Pemuda. Yang pertama itu adalah diskusi kondisi sosial dan politik. Pada Kongres Sumpah Pemuda, peserta membahas kondisi sosial dan politik Indonesia pada masa itu. Mereka menyoroti ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Diskusi ini bertujuan untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dan mencari cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua adalah perumusan Sumpah Pemuda. Perumusan Sumpah Pemuda merupakan agenda utama Kongres. Para peserta merumuskan pernyataan yang menegaskan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. 3 poin utama dalam Sumpah Pemuda diadopsi sebagai deklarasi resmi, yaitu pengakuan akan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Yang ketiga, pengesahan keputusan. Keputusan yang diambil selama Kongres termasuk Sumpah Pemuda disahkan dalam rapat pleno. Hal ini menunjukkan kesepakatan dan komitmen kuat dari semua perwakilan yang hadir. Yang keempat, ada penetapan rencana tindak lanjut.
Jadi, kongres ini juga membahas rencana untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan memperkuat gerakan pemuda. Ini termasuk upaya untuk menyebarluaskan semangat Sumpah Pemuda di seluruh pelosok Indonesia. Poin selanjutnya adalah dampak berkelanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda. Yang pertama, penguatan persatuan nasional. Sumpah Pemuda menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Pengakuan akan satu tanah air, bangsa, dan bahasa membantu mengatasi perpecahan etnis dan regional di Indonesia dan menginspirasi gerakan-gerakan pemuda untuk berjuang bersama demi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, ada pengakuan pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memperkuat identitas nasional dan memfasilitasi komunikasi di seluruh negeri. Bahasa Indonesia juga menjadi alat penting dalam pendidikan, pemerintahan, dan budaya nasional. Yang ketiga, memperkuat gerakan kemerdekaan. Kongres Sumpah Pemuda memotivasi berbagai kelompok untuk lebih aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Semangat persatuan yang terjalin mempercepat proses kemerdekaan Indonesia, mendorong pendirian organisasi-organisasi baru, dan gerakan politik yang fokus pada kemerdekaan. Terus selanjutnya, yang keempat, pengaruh terhadap generasi berikutnya. Jadi, Sumpah Pemuda ini menjadi pelajaran berharga atau menjadi inspiratif tentang penting. Terus selanjutnya, ada pengaruh terhadap generasi berikutnya. Jadi, Sumpah Pemuda ini bisa dijadikan inspirasi atau pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dari kerjasama. Ini menginspirasi generasi berikutnya untuk terus memperjuangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan demi bangsa Indonesia. Dan poin terakhir yang akan kita bahas adalah warisan sejarah. Yang pertama ada Hari Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober, diperingati setiap tahun sebagai Hari Sumpah Pemuda. Ini menjadi hari nasional untuk merayakan dan menghormati semangat persatuan yang dicetuskan pada tahun 1928. Yang kedua, ada simbol persatuan dan kebanggaan nasional. Sumpah Pemuda menjadi simbol penting dalam sejarah Indonesia yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Dan juga dikenal sebagai tonggak sejarah yang menandai kebangkitan semangat nasionalisme di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh pada pendidikan dan kebudayaan. Sumpah Pemuda mempengaruhi kurikulum pendidikan dengan menekankan pentingnya nasionalisme dan persatuan. Hal ini tercermin pada pelajaran sejarah dan budaya di sekolah-sekolah dan menginspirasi karya-karya seni, sastra, dan budaya yang merayakan semangat persatuan bangsa Indonesia. Yang terakhir, ada kontribusi terhadap identitas nasional, menciptakan rasa identitas nasional yang kuat di kalangan rakyat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi di Indonesia, membantu membentuk karakter bangsa yang bersatu dan saling menghormati. Ada juga tokoh penting yang terlibat di Kongres Sumpah Pemuda. Yang pertama ada Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, dan yang ketiga ada Supomo. Sebagai pemimpin yang berbicara tentang nasionalisme, menekankan pentingnya persatuan dan mempromosikan ide-ide politik dan sosial kepada rakyat-rakyat Indonesia dan khususnya untuk pemuda-pemudi Indonesia. Terus juga ada organisasi-organisasi yang terlibat, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yaitu PPPI dan Budi Utomo serta Serikat Islam. Kesimpulannya adalah Kongres Sumpah Pemuda yang diselenggarakan pada 27 hingga 30 Oktober 1928 merupakan momen kunci dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang menegaskan 3 poin utama, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Hasil ini memiliki dampak besar dalam memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional di kalangan pemuda Indonesia, serta menyatukan berbagai kelompok etnis dan daerah di bawah satu tujuan bersama. Dampak berkelanjutan dari kongres ini meliputi penguatan persatuan nasional, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan motivasi bagi pergerakan kemerdekaan. Warisan sejarahnya sangat berarti. Dengan 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahun, kongres ini juga mempengaruhi pendidikan, budaya, dan identitas nasional Indonesia, menjadikannya simbol persatuan dan kebanggaan Indonesia. Sebagai penutup, Kongres Sumpah Pemuda bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tapi juga sebuah tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan persatuan. Semangat yang tercermin dalam Sumpah Pemuda terus menginspirasi generasi demi generasi untuk menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Mari kita refleksikan dan menghargai pencapaian bersejarah ini, serta meneruskan semangat dan komitmen yang telah ditanamkan oleh para pemuda pada tahun 1928. Dengan memahami dan menghormati warisan sejarah ini, kita dapat lebih menghormati
atau menghargai kebersamaan dan identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Makasih atas perhatian Anda. Sekian dari saya, Vivi Aulia, dari kelas 11.5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.